tanpa Engkau berjalan bersama dengan kami. Rasanya kami enggan berjalan kalau Engkau tidak menemani kami. Tuhan yang baik, Tuhan yang bertanggung jawab, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang sempurna, Tuhan yang layak disembah, dipuji dan dimuliakan. Hari ini kami ada di sini Tuhan untuk memuliakan Engkau again, to glorify your name. Kami akan mendapatkan kekuatan dari firman-Mu, karena sesungguhnya firman-Mu lebih daripada hidup kami. Berfirman Engkau Tuhan, kuasai ruangan ini, bahkan ruangan hati kami yang terdalam. Tegur, hibur, nasihati dan berkati kami, supaya nanti ketika kami keluar dari rumah-Mu ini, kami boleh berjalan dengan kepala tegak, layaknya seorang pemenang di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Beri tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan. Silakan saudara duduk. Shalom saudara. Kehormatan bagi saya boleh melayani Tuhan dimanapun saya ditempatkan. Hari ini saya bersyukur saya ada di sini. Terima kasih buat Tuhan Yesus Kristus yang mengundang saya. Terima kasih juga buat tuan rumah di sini, gembala, koordinator, seluruh pelayan Tuhan dan jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Saudara bersuka cita, amin. Selamat Natal dulu buat saudara kalau tidak atau belum terlambat. Selamat tahun baru bagi saya dan Anda di sini. Tahun ini banyak orang menyebutnya dengan berbagai istilah atau berbagai nama, saudara. Dan itu adalah sesuatu yang baik. Apalagi kalau hamba-hamba Tuhan, biasanya mereka menjelang tahun baru, mereka duduk di bawah kaki Tuhan dan bertanya, Lord, what kind of year is this? Atau tahun seperti apa tahun ini? Dan saya juga tidak lepas dari pertanyaan itu, saudara. Sebagai hamba Tuhan, abdi Allah, saya mencoba untuk bertanya kepada Tuhan, karena saya adalah pelayannya dan layak menerima jawaban itu. Dan menjelang tahun baru ketika saya duduk di bawah kakinya, saya menangis untuk itu dan Roh Tuhan menjawab saya. Whether you like or not, whether you believe or not, tapi selama 50 tahun pelayanan saya selalu, tiap tahun saya mendapatkan jawaban itu. Tahun ini saya namai sebagai the challenging years, tahun tantangan. Halo, saya mencoba untuk memberikan nama yang baik, tapi Tuhan bilang kepada saya, ini juga baik. Tahun tantangan, tahun yang penuh dengan tantangan. Bu, tahun yang penuh dengan tantangan. Coba Anda lihat dan perhatikan itu. Dan Tuhan memberikan saya satu revelation, satu vision. Lihat, pada saat kita menutup tahun 2025. What was it? Apa itu? Banyak bencana. Betul apa betul? Ada di Aceh. Kemarin sahabat saya, seorang jenderal bintang 2 kepolisian, baru pulang dari tugasnya memang seperti itu. I don't mention his name. Bintang 2 dia. Dan dia bicara sama saya, nanti beberapa hari kemudian saya akan kembali lagi Pak ke tempat itu. Terus saya tanya, bagaimana perkembangan sih Pak, apa sih yang terjadi? Dan dia bilang, especially di Aceh, itu dampaknya lebih luas daripada Aceh 2004, pada saat tsunami. Memang korbannya yang berjatuhan lebih banyak di tahun 2004, itu ratusan ribu. Tapi yang di sini adalah itu lumpur, lengket. Jadi akhirnya menjadi satu daerah, area yang susah untuk dijalani. Dan rasanya kalau bukan karena belas kasihan Tuhan, itu masih banyak korban yang belum ditemukan. Sehingga akhirnya untuk pertolongannya sulit.
Dan di Sumatera Utara yang notabene juga kita bisa melihat, ya katakanlah orang-orang yang percaya Kristen gitu. Mereka kena juga Pak, Bu. Di Sumatera Barat juga demikian. Pertanyaannya adalah, apa yang akan terjadi tahun 2026 ini, Ustaz? Alkitab bilang bahwa tahun itu bukan bertambah baik, tapi bertambah jahat. Saya bukan sedang untuk menakut-nakuti Anda, but bagi saya dan Anda, be ready. Amin. Be ready-nya dalam hal apa? Iman, perbuatan, tindakan. Supaya ketika something happen to us, saya dan Anda sudah mempersiapkan diri dengan baik. Dan yang paling utama adalah minta kepada Tuhan supaya Tuhan menyelamatkan kita. Amin. Beberapa kali dalam panggung-panggung di sini maupun di tempat-tempat lain saya katakan bahwa ancaman megatrust, ancaman tsunami yang sudah dikeluarkan dan ada banyak negara-negara. Salah satunya ketika saya mau pergi ke Thailand tahun lalu, saya sudah diberikan tiket free. Paling senang kita kalau dengar kata free. Free bukan hanya satu orang, buat saya dan keluarga saya berempat free. Tiket pulang balik free, hotel 5 hari 4 malam free di the city, Bangkok City. Terus berikutnya untuk uang jajan dan juga untuk belanja free. Dan itu nyatanya kayaknya gitu, nggak usah doa sama Tuhan gitu. Kayaknya kita bilang, ini udah pasti dari Tuhan, ini udah pasti dari Tuhan. Tapi menjelang, saudara, menjelang keberangkatan, ada kurang lebih 2 minggu lah. Tiba-tiba saya dapat satu revelation dan saya bilang sama istri dan anak-anak saya, Papa nggak jadi pergi lah. Mereka kaget, mereka selalu bilang, Papa selalu begitu kalau last minute, Papa mau pergi. Tapi Papa lihat dan God told me gitu, untuk menunda. Ya sudah dibeli semua. Dan kita hubungin orang yang beli. Terus tahu nggak mereka bilang apa? Aduh Ibu, Pak Yohan sama loh. Mau nyatakan sesuatu tapi nggak enak. Kenapa? Gini kita juga sebetulnya nggak mau pergi, jadi keluarga kalian aja yang pergi, nikmati itu. Kita nggak bisa pergi karena ada proyek yang masuk, yang harus diselesaikan. Tuhan tuh baiknya bukan main. Kalau saya yang cancel dan keluarga saya yang cancel, maka pastilah di orang yang membiayai itu akan, walaupun dia tahu kita hamba Tuhan, begitu dilihat kita shalom Pak, begitu kita jalan, atau diri gitu. Tapi Tuhan meng-cancel itu dengan memberikan satu tanda dan juga berkat. Ada blessing in disguise di situ. Dan mereka dengan sukacita bilang, maaf ya Pak, kami juga berempat nggak bisa pergi. Maaf Bu, maaf. Dalam hati saya, aduh kita yang harus minta maaf, free, dan itu hilang semua. Untuk 8 orang hilang, hotel dan segala macam. Tadi saya mau kasih Anda gitu. Saya nggak tahu nomor telepon Anda. Nah saudara tuh apa yang terjadi? Bangkok dilanda banjir. Saudara. Remember that? Waduh. Dan istri saya dan anak-anak saya, Papa, you are right. Saya bilang, I am not right, God is right. Oleh sebab itu di tahun tantangan seperti ini Pak, saya dan Anda harus siap-siap. Karena di balik tantangan ada berkat. Betul nggak? Ada berkat. Semakin hebat tantangannya, semakin mujizat itu dinyatakan. Amin saudara. Semakin berat itu persoalan dan masalah, di situ kita bisa melihat kasih yang berlimpah-limpah, saudara. Dan kasih itu menutupi pelanggaran. Tuhan loh, yang punya lumpur juga Tuhan. Halo. Yang punya banjir Tuhan, yang punya air Tuhan, yang punya bumi Tuhan. He who created the earth, the world. Masakan saya dan Anda tertimpa dengan kecelakaan itu? No. Dia mengasihi kita seperti anaknya, saudara. Nggak mungkin dia merancangkan yang buruk buat kita. Nggak mungkin di tahun yang berat, tahun yang penuh dengan tantangan, kita terpuruk, dijatuhkan, dan kita berlumuran dengan lumpur. Saya mau katakan buat Anda, no. Orang benar itu akan dilindungi, saudara.
Not only orang Kristen, tapi orang benar, the righteous man. Oleh sebab itu mulai belajarlah. Sejak tanggal 11 ini, dekat-dekat dengan Tuhan. Amin, saudara. Apakah Anda melihat bahwa Daud itu tidak punya masalah? Ada. Bahkan Alkitab bilang apa yang dilakukan oleh Daud itu jahat di mata Tuhan. Kalau Anda bilang dosa, Pak, enggak, lebih dari itu, jahat di mata Tuhan. Tadi saya ngobrol dengan sahabat saya yang menemani saya. What is the difference between dosa dan jahat? Ketika Anda tertimpa masalah, Anda diadukan, Anda dipinadakan karena Anda berbuat jahat, bukan dosa. Ada hukum, karena Anda berdosa, maka enggak. Tapi kejahatan demi kejahatan itu, saudara. Dan saya mau katakan buat saudara hari ini, a man after my own heart itu adalah julukan Daud. Bahkan pemuji, penyembah, pencipta lagu yang hebat. Tidak ada yang lebih hebat di muka bumi selain Daud. Tapi Samuel katakan dalam perjanjian lama katakan yang dilakukan oleh Daud itu adalah jahat di mata Tuhan. Artinya dari dosa ke dosa yang lain. Ada perbedaan yang signifikan. For example, Anda memberikan saya pinjaman 500 juta karena saya memintanya. Dan puji Tuhan saya bilang saya akan bayar itu tanggal 1. Tanggal 1 berlangsung saya kembali ke Anda dan saya bilang saya pinjam lagi 300. Nanti tanggal 17 saya ganti. Anda memberikannya lagi. Dan saya dapat itu 800. Saya janji tanggal 17. 17 berlalu saya hubungin Anda lagi. Saya bilang Pak lengkapi aja Bu 200 lagi supaya pas 1 miliar. Dan Anda masih memberikannya juga, saudara. Nah, satu hari, Anda telepon saya, dia bilang, Pak Yohan, Pak Pendeta begini, saya akan lupakan itu pinjaman, gak usah bayar Pak, itu for free. Saya mau katakan itu kebaikan buat saya. Saudara. Amin, saudara. Tapi ada orang tiba-tiba mendengar bahwa saya punya utang 1 miliar kepada Anda. Dan dia tanya, Anda dikasih 1 miliar, terus saya bilang, enggak. Terus Anda bertanya lagi, loh bukannya dia kasih 1 miliar terus dia memberikan, membebaskan. Enggak, bala dia, nagih terus. Saya mau katakan udah bukan dosa lagi, jahat itu. Amin, sana. Jahat. Coba, let you think first. Di sepanjang hidupmu, di sepanjang tahun-tahun yang telah berlalu, bukankah Tuhan baik buat kita, saudara? Amin, saudara. Bukankah Tuhan banyak melakukan pertolongan, betul nggak? And one day ketika istrimu lepas dari kecelakaan, anakmu bebas dari sakit penyakit disembuhkan Tuhan. Engkau dikeluarkan dari masalah keuangan finansial, dari kebangkrutan. Tapi di satu saat saudara, kalian bertiga, suami, istri dan anak, terus pindah dan menyembah ilah yang lain. Saya mau katakan, itu jahat di mata Tuhan. Amin, saudara. Itu jahat di mata Tuhan. Oleh sebab itu, tahun ini adalah tahun tantangan. Tapi kalau kita hidup baik-baik dengan Tuhan, maka Tuhan akan memberkati kita. Tuhan akan menyelamatkan, menolong, membela, melindungi kita dari segala persoalan dan masalah, bahkan ancaman apapun. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Mari kita baca kebenaran firman Tuhan, ya. Di dalam Kejadian 3 ayat 1 sampai 5. Mari saudara kita akan baca bersama-sama secara cepat. Mudah-mudahan kita bisa menyelesaikannya. Kejadian 3 ayat 1 sampai 5. Biar saya membacakannya supaya cepat ya. Kadang-kadang jemaat agak lama gitu ya. Kadang-kadang yang begitu juga lambat. Gitu. Kalau saya baca pasti Anda akan bisa tangkap ini. Kejadian 3 ayat 1 sampai 5. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman jangan kamu makan, ataupun raba buah itu nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu makannya matamu akan terbuka. Dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat.
Anda perhatikan dengan baik. Ini juga akan terjadi di tahun 2026. Iblis dengan siasat buruknya itu akan mencoba bukan hanya menjatuhkan kita, tapi membinasakan dan membuat kita terpuruk. Dan itu sudah terjadi pada saat kali pertama terhadap manusia pertama. Dan kalau kita lihat bagaimana cerita ini terjadi, maka saya memberikan tema yaitu kuat dalam bertahan. Kita akan diserang, pasti kita akan diserang. Rumah tangga, keluarga pasti akan diserang. Saya pernah cerita di sini ada suami istri datang kepada saya dan mau bercerai. Dan dia datang setengah 11 malam sudah berjumpa dengan saya. Dan waktu saya mau cuci tangan karena mereka sudah masuk ke rumah saya, terus saya tanya, Tuhan apa yang akan terjadi Tuhan? Aduh, apakah saya bisa melewatinya untuk mempersatukan mereka lagi? Dan Roh Tuhan bilang sama saya waktu saya cuci tangan, mereka tidak akan bercerai. Terus saya bilang, kenapa Tuhan? Karena mereka datang kepadamu bukan ke kantor urusan agama. Setuju nggak? Kenapa mereka datang ke saya? Untuk supaya diselesaikan dan tetap tidak bercerai. Kalau Anda tanya apakah suaminya yang salah, apakah istrinya yang salah? Iblis dia yang jahat. Dia mencoba menghancurkan kita. Para suami di tempat ini, para istri, para orang tua, para anak, bahkan para lelaki dan wanita di tempat ini. Biarlah kita kuat dalam bertahan. Kita tahu kok, ada contoh yang bagus di sini. Tuhan sudah memberitahukan kepada kita. Bahkan Yesus itu sebagai contoh pemenang dalam hidup kita. Kalau dia sudah menang, kita dikatakan lebih daripada pemenang. Karena Yesus yang menggantikan kita, dia berperang terlebih dahulu sebelum saya dan Anda masuk dalam peperangan itu. Nah, bagaimana kita bisa kuat dalam bertahan, dalam hal apa kita kuat dalam bertahan? Coba kita lihat di dalam Kejadian 3 ayat yang pertama ya. Alkitab bilang begini saudara ya. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ini ular representasi daripada iblis. Iblis itu cerdik. Without God, without Jesus, kita akan terpuruk, kita akan jatuh. Karena dia cerdik. Dia sangat cerdik. You know why? Ada lebih iblis dari kita, yaitu dia punya pengalaman lebih hebat dari kita. Sebelum saya dan Anda hidup, dia sudah hidup. Halo. Dia udah menghadapi orang-orang besar di dalam Alkitab. Termasuk tuh Samson, ya kan? Termasuk orang-orang yang jatuh, saudara. Dan Anda bisa melihat bagaimana cerdiknya itu iblis, kuasa kegelapan. Sampai hari ini saya tidak pernah bilang bahwa musuh saya adalah istri saya atau orang lain atau anak-anak saya. No, saya juga tidak bilang bahwa musuh saya adalah diri saya sendiri. Saya according to the Bible, musuh kita adalah musuh terbesar tetap iblis. Amin. Bagaimana mungkin saya dan Anda bisa membenci dan melawan diri kita sendiri karena itu adalah musuh kita? Enggak mungkin. Tuhan menciptakan kita segambar ya, serupa dengan Tuhan. Enggak mungkin bahwa saya memiliki musuh adalah diri saya sendiri. Yang benar adalah musuh kita adalah iblis itu sendiri. Dia mengambil rupa sedemikian rupa. Untuk apa? Untuk membinasakan, menjatuhkan kita. Oleh sebab itu bagaimana kita dalam hal apa kita bisa bertahan? Efesus 6 ayat 10 katakan begini, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, kuat dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kuat dalam Tuhan. Bagaimana kita bisa kuat dalam Tuhan? Dekat dengan Tuhan. Hanya dekat Allah saja, aku tenang. Walaupun ada musibah, persoalan apapun, asal kita kuat dalam Tuhan, dekat dengan Tuhan, kita akan menjadi orang-orang yang menang. Dan bagaimana hal itu bisa terjadi? Kita bisa kuat dalam bertahan. Maka yang pertama Kejadian 3 ayat 1 katakan, adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah. Dimulai dengan kata itu. Ada di belakang Anda? Tentulah. Terus dilanjutkan, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya. Bukan, iblis tahu, dia nggak goblok. Dia tahu apa yang dikatakan Tuhan. Oleh sebab itu Hawa terus mengklarifikasi. Alkitab katakan bahwa lalu saat perempuan itu pada ular itu, buah pohon-pohon dalam taman ini boleh kami makan. Bukan semuanya nggak boleh, boleh. Iblis cari celah, dia pancing itu.
Rumah tangga yang udah begitu baik. Menikah di altar yang baik, dikuduskan, disucikan. Bukankah itu rencana Tuhan yang indah, saudara? Halo? Tapi kenapa kok tiba-tiba di pertengahan jalan rumah tangga yang begitu baik, indah, suci, kudus, itu bisa berantakan hanya dalam 1 hari. Bahkan hanya dalam 1 jam, bahkan hanya dalam 5 menit. Saudara. Kenapa demikian? Peran iblis itu. Dia pancing sedemikian rupa. Dia buat saya dan Anda seolah-olah gitu. Bahwa Tuhan setuju. Firman Tuhan gak begitu, saudara. Anda lihat sekarang, pertentangan di satu gereja dan gereja yang lain. Anda lihat, di dalam satu denominasi dan denominasi yang lain. Bukan ajarannya yang salah, saudara. Tetapi seringkali karena iblis itu yang masuk di dalamnya. Dan saya mau katakan buat Anda, bahwa penghakiman itu Alkitab katakan dimulai dari rumah Tuhan. Dari orang-orang yang tahu, mengerti. Kalau saya dan Anda sudah tahu dan mengerti, double itu, saudara. Kita akan dituntut double. Oleh sebab itu ketika saya dan Anda beribadah kepada Tuhan, itu pastikan bahwa kuasa gelap ada di dalam hidup kita. Roh jahat, iblis, sakit, penyakit, segala apapun yang ingin mencobai kita, bahkan di dalam gereja sekalipun. Jangan Anda berpikir bahwa iblis itu ada di kuburan. Kuburan aja udah tempat pacaran sekarang, saudara. Betul nggak? Saya pernah jalan malam-malam dengan istri lewatin kuburan. Karena rumah kita, mobil kita diparkir melewati kuburan. Karena nggak ada jalan lain tuh becek. Jadi saya lewat situ. Begitu saya lewat, saya juga orangnya kan suka periksa-periksa. Suka jaga-jaga hati gitu. Dalam nama Yesus, dalam. Udah gelap 11:30, udah darah Yesus, dalam nama Yesus. Oh, Tuhan, aku gak mau lihat setan, gak mau. Tiba-tiba saya ngomong gitu. Waduh. Saya jalan terus, darah Yesus, darah. Makin banyak. Begitu hampir mau di pojokan gitu. Tiba-tiba ada beberapa orang berdiri, bayangan berdiri. Saya tambah kasih, dalam nama Yesus. Ternyata orang pacaran. Om, tante, maaf ganggu. Saya bilang udah sangat mengganggu sih. Kenapa? Lo buat hati jantung gue itu deg-degan. Terus saya bilang sama istri, gila ya Ma. Di tempat yang paling serem sekalipun. Itu gak serem lagi, saudara. Ya. Dulu waktu saya tinggal di Ciputat, ya, 53 tahun yang lalu. Saya dengar itu nyata itu, ya kan, terbang dari kanan dan kiri itu. Waduh, itu gelapnya minta ampun. Ciputat 53 tahun yang lalu seperti apa. Dan terbang dari satu tempat. Tuhan. Saya pikir terjadi itu di kuburan, ternyata enggak lagi. Itu cuma pengikutnya ya. Dan saya mau katakan buat Anda, bagaimana kita bisa kuat dalam bertahan? Alkitab katakan bahwa iblis itu melakukan penipuan. Iblis itu melakukan muslihat. Enggak apa-apa selingkuh. Istrimu kurang baik. Abraham aja punya istri 2. Bahkan jadi 3. Kamu udah setia. Istrimu ngomel terus. Bukan istri saya, bukan. Bukan. Entahlah. Kadang-kadang kamu juga disepelekan. Kamu tidak dianggap. Kecuali cuma dilihat duitnya aja terus. Dipancing. Terus begitu kita, enggak, istriku baik. Tiba-tiba begitu kita masuk, ya, iblis bilang coba lihat. Nanti begitu kamu masuk dilayani enggak dengan baik. Gitu. Saya pernah juga mengalami begitu. Begitu saya masuk, saya minta istri saya sedang menyiapkan segala sesuatu, ternyata enggak ada di meja makan. Saya buka meja makan kosong. Saya buka buffet, nasi kosong. Saya lihat pembantu udah pada tidur, anak-anak saya udah pada tidur. Saya panggil istri saya di lantai bawah, Ma, nggak jawab. Berarti dia ada di lantai 3. Udah capek, 11:30 malam. Ayo, saya naik ke atas, buka pintu. Istri saya lagi. Ada suara bilang, betul kan kataku?
Bener kan? Harusnya kan dia tunggu. Tapi dia tipu lagi. Iya sebetulnya sih dia capek. Tapi dia balas lagi. Ya tapi secapek-capeknya dia. Itu udah sampai di otak. Terus saya panggil dia, Ma, nggak jawab. Ma, nggak jawab. Oi, Ma, baru. Terus, kamu udah pulang. Saya bilang, ini gue udah pulang. Lo pikir gue iblis? Ini gue udah pulang. Terus dia bilang, Terus saya tanya, kok makanan nggak ada? Ya, aku pikir kamu udah jam 11 nggak pulang, jadi ya udah dimakan semua sama pembantu. Tapi kan aku suami kamu. Iya, tapi aku pikir kamu udah nangis. Aku pikir kan kamu udah makan di luar, Sang. Itu kan bukan salah aku. Terus iblisnya ngomong lagi sama saya, biasa, pasti senjatanya nangis. Biasa begitu, nangis. Ayo kita ke bawah kalau begitu. Dia bilang, yuk aku bikinin kamu telur. Aku bikinin nasi goreng, mau? Turun ke bawah. Saya bilang, I try you on this. Begitu dia turun, dia buka, nasinya nggak ada. Kan I told you, nggak ada. Terus dia buka, ya Pak, Indominya juga habis. Kan I told you. Terus buka telur. Ya memang begitulah. Orang di sini, keluarga kita kalau makan Indomie sama telur. Ya memang begitu. Terus pertanyaannya gimana? Mau bikin nasi kosong gitu, digoreng-goreng, namanya nasi kosong tuh. Terus diliatin saya gitu, kamu jangan salin aku terus. Mulai 5 menit aja. Ya kalau enggak kita ke bawah, kan kita tinggal di atas nih Pak, yuk kita ke bawah. Aduh di bawah, sopir udah pulang, saya nggak bisa setir, dia nggak bisa setir, jalan kaki masuk lewat sini, lift, turun ke bawah udah gelap semua, hanya cuman buat makan 5 menit, bolak balik, mulai itu iblis. Dan dia menipu dengan tipu muslihat. Dan waktu saya memarah, maka datanglah firman Tuhan kepadaku. You ask her. Udah, jangan lihat hari ini. Dia banyak berkorban buat kamu. Goyang Adam. Lihat Eva. Terus dia naik ke atas. Aku selalu salah. Di hadapan kamu aku selalu salah. Lihatin, iblisnya masuk lagi. Itu begitu tuh. Bini lo tuh begitu. Karena dia tahu lo nggak tahan kalau dia nangis. Saudara, muka berubah sudah. Saudara tahu Joker? Kayak begitu. Masuklah itu kuasa Roh Kudus. Kau hambaku, kau umatku, kau anakku. Come on, kuat dalam bertahan. Kalau kau teruskan perceraian terjadi, apa kata dunia? GSJS bilang apa? Itu pendeta. Itu padahal saya di rumah saya. Anda di rumah dengar saya cerai, saudara. Itu ludah Anda bisa nyampil. Dan apa yang terjadi? Banyak orang kamu. Gue gak percaya sama pendeta, gue gak akan percaya lagi sama gereja. Setan semua. Tuh pendetanya ngomong tentang perpuluhan, ngomong tentang korban. Ujung-ujungnya juga dia minta diberkati, ujung-ujungnya juga dia minta uang dari kita. Enggak. Tapi itulah fakta itu, kenyataannya itu. Diserang kita habis-habisan. Bahkan Anda lihat sendiri sekarang di media sosial. Satu gereja dengan gereja yang lain. Aneh ya, padahal musuh kita iblis, bukan gereja loh. Halo? Gereja gak tepuk tangan, dimarahin, diomelin. Gereja tepuk tangan dibilang berisik. Aneh tuh, selalu ada lagu di situ. Gila, lagu-lagu yang baik, yang memuliakan Tuhan gak mau nyanyi. Tapi begitu yang dunia mau nyanyi. Bagus tuh lagu dunia. Lihat nona makin gagah, makin kakak jadi suka. Ya, terus lihat nona dia makin gagah. Waduh, kalau yang begitu tak bola balik bisa. Tapi untuk lagu Tuhan, tadi lagu apa itu firmannya itu? Mana si Niko? Mas Niko, mana Mas Niko? Saya lupa lagunya tadi apa.
Oh saya aja yang lain. Ku pandang wajahmu dan berseru. Itu kan klimaks Pak, Bu. Klimaks itu lagu. Saya aja nangis. Rasa Tuhan itu orang bisa ngencing. Jalan. Lagi pujian itu bisa. Permisi, permisi. Kesian yang lagi pujian penyembahan. Ku pandang wajah, permisi, silakan, silakan. Oke, dua-duanya dosa gitu. Yang satu, Tuhan mau bilang aneh loh ya. Giliran pujian penyembahan itu roh mau ke WC itu kuat. Tapi kalau udah firman Tuhan ini maafkan saya, Anda di sini saya lihat baru jam 10 nggak ada yang tidur. Saya yakin dan percaya. Tapi ada yang kurang ajar. Udah firmannya bagus, lucu, pendetanya cukup ganteng gitu loh. Saya lihat kayak itu tuh, macan tutul kan. Nggak puas tidur gitu. Padahal kemarin malam minggu loh. Terus alasannya gini, hujan Pak, hujan. Hujan disalahin. Giliran kering, kering Pak, semua disalahin. Dan akhirnya saya naik ke atas. Saya lihat istri saya udah keredongan, bahasa Betawinya itu keredongan lagi dengan selimut. Ngadapnya tembok. Saya bilang, nih hati-hati, saya harus hati-hati karena istri saya bisa jadi Hizkia. Dia menghadap tembok kan. Terus dia ucapkan, Tuhan gitu. Lihat hidupku, wah bahaya buat saya. Lihat itu laki-laki itu, Tuhan. Saya setia seumur hidup, bisa bahaya. Waktu dia begini, saya bilang, udah mah. Udah kenyang mah. Enggak ya, emang enggak ada pembantu yang makan semua. Pembantu itu Pak, mereka kan namanya pembantu suka lapar. Nah udahlah, anggap aja pembantu. Udah puji Tuhan. Tapi saya masih belum puas. Loh kan kita 3 hari yang lalu saya belikan itu kebutuhan 1 minggu. Iya tapi pembantu suka makan 2 kali lipat. Ya udah oke. 3 kali lipat juga nggak apa-apa. Saya buka kulkas, udah saya minum air dingin 1 botol. Di sini bunyi. Ampuni aku Tuhan dalam nama Yesus. Begitu selesai Tuhan bilang mandi. Saya mandi air dingin. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Ada kemenangan walau lapar. Akhirnya pusing juga kan, 1 botol, dingin, tidur. Tidur bangun jam 6 dia sudah masak. Saya bilang, thank God. Ternyata kalau kita mau kuat bertahan, tipu muslihat iblis nggak mampu menjatuhkan kita. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Satu lagi lah, saya tutup ya. Coba kita lihat berikut di dalam Kejadian 3 ayat yang 4. Saya tutup firman Tuhan. Baca sama-sama. 1, 2, dan 3. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Padahal Tuhan bilang kamu akan mati kalau kau makan buah itu. Tapi iblis di tengah bilang sekali-kali kau tidak akan mati. Ini hal yang kedua itu bicara tentang pecah belah. Alkitab bilang 2 jadi 1, tapi kata iblis bilang 2, tetap 2. Tuhan bilang 1. Saya dengan istri saya nggak pernah sampai hari ini bilang, Ma, apa namanya nanti kalau kita terjadi apa-apa ya, sekarang kita ke itu yuk, ke notaris ya, untuk gonogini. Kenapa saya nggak bikin gonogini? Emang nggak ada hartanya. Buat apa harus dipermasalahkan? Saya punya deposito 0,0, tabungan membahayakan, kadang sejahtera, begitu habis Natal kosong lagi, tahun baru udah mulai hebat terus kosong lagi. Tanggal 1 Januari ketika saya bangun jam 3 pagi, biasa Tuhan bangunkan saya itu, terus dia berbicara kepada saya, saya lagi pilih mau ke gereja mana, saya mau sebenarnya harus di sini, saya mau ke sini dekat gitu. Terus sahabat saya juga yang berkhotbah di sini kalau tidak salah. Saya mau ambil jam 10 atau jam 12. Nah, begitu saya mau di sini atau di sahabat saya di sana, anak saya, anak rohani saya, Tuhan bilang begini jam 3, no, kamu harus pergi ke satu gereja.
Nah, gereja di mana sahabat saya yang lain juga sedang berkhotbah. Tapi bukan soal sahabat itu. Tuhan bilang ke gereja sana aja, karena gereja itu gereja susah. Gereja yang udahlah susah lah. Saya bilang sama istri, "Ma jangan lupa ini gue bangunin lo. Karena ini jam 3 lewat seperempat. Tuhan bilang kita harus ke gereja itu. Jam 10. Bukan ke GSJS, bukan, enggak, udah. Pasti ada sesuatu yang Tuhan mau lakukan. Kita jalan, sampai di tempat itu saudara, gerejanya udah pindah. Saya bilang sama istri saya, memang hebat itu Tuhan. Ya, dia kasih tahu tapi gereja yang sudah pindah, kan keren. Terus kita di tengah jalan bingung. Tapi saya bilang sama istri saya, tapi pasti Tuhan bicara sesuatu sama saya, kuat banget tanggal 1. Terus ternyata pindahnya jauh. Saya nggak usah sebut ya, Anda cuma denger itu aja, jauh. Dari jauh, kanan, masuk lagi dan pindahnya di Rusunawa. Dan Rusunawa itu di pelatarannya. Karena Pemprov DKI itu bongkar dengan paksa. Kasian. Jadi waktu saya sampai, aduh mama, saya sampai keluar air mata, Tuhan hebat. Tanggal 1 Januari dia sudah berikan tantangan buat saya. Ayo mama masuk, begitu masuk. Ya biar bagaimanapun saya dikenal ya, 1-2 orang adalah yang kenal saya. Jadi begitu saya masuk itu dari satpam semuanya itu, terus orang lihat satu-satu sampai gembalanya turun, Pak Yohan, satu kehormatan udah pas. Karena dia ngomong begitu, ngomongnya keras, satu kehormatan buat kami gitu. Jadi yang di depan bahkan teman saya yang lagi khotbah balik semua, berdiri semua sudah. Terus saya bilang, Tuhan apa sih? Saya bilang salami aja, salam semua, saya duduk. Terus di tengah-tengah setelah firman, Pak Yohan memberikan nyanyian, suruh nyanyi. Saya sampai garu-garu kepala, bukannya khotbah gue. Tapi Tuhan bilang, bukankah jauh lebih terhormat kau menyanyikan penyembahan buat aku. Saya nyanyi sama anak saya. Udah selesai turun, terus dipanggil setelah doa berkat. Begitu doa berkat selesai, saya angkat itu mikrofon. Dan saya bilang, saudara, aduh saya lihat saudara hati saya. Tuhan bilang sama saya, nggak salah. Apa? Saudara, saya ingin memberikan first seat di sini. Saya ingin janji iman di gereja ini. Saya belum sebut biaya jumlahnya, udah tepuk tangan Pak semua. Jadi akhirnya roh di saya juga bersemangat jadi gitu. Dan saya bilang, ya janji iman ya 100 juta saya berikan buat Anda. Tapi saya bilang cicil. Ya kan nggak apa-apa kan. Terus mereka, amin, amin, amin. Terus saya tanya, itunya di mana? Gerejanya di mana? Mau bikin gerejanya di mana? Mereka bilang, belum punya tanah. Terus bangunannya di mana? Tanah aja nggak punya, apalagi bangunan. Terus saya tanya lagi, lokasinya nggak ada. Duitnya apa? Nggak ada. Ini baru Bapak yang pertama. Wow. Saya tutup firman Tuhan. Iya. Ya. Ternyata kita bisa melihat bahwa apa yang dikatakan oleh Tuhan, kalau saya dan Anda menekuninya dengan baik, maka Alkitab katakan tidak ada terjadi pecah belah. Dan gereja di sana saya yakin akan dibangun. Jemaatnya banyak, 300 lebih, saudara. Bayangkan di pelataran, rumah susun. Ya. Ini udah 3 kali nih waktu habis begini terus, ya kan? Nggak bisa dihentikan, nah berhenti dia. Ya. Oke, saya tutup firman Tuhan. Udah saya tutup. Sudah selesai kita, oke? Ya. Saya cuma tanya sama malaikat Tuhannya aja, oke? Mana Niko? Niko, I've been searching you. Ya. Aku cari kau kemana-mana. Ternyata kau pakai baju batik. Tuhan berkati ya. Jadi 2 perkara. Yang pertama, jangan ya Anda terlena dengan tipu muslihat iblis. Dan yang kedua, ya jangan mau dipecah belah. Suami istri tetap satu, gereja tetap satu. Jangan ribut antara gembalamu Andrew dengan Anda, jangan ribut ya. Kalau Anda nggak suka, lebih baik Anda diam aja. Kalau Anda tidak melakukan sesuatu, itu jauh lebih baik daripada tidak melakukan sesuatu tapi ngomong di luar. Biarlah kau cerita yang baik tentang gerejamu. Kalau Anda tidak mendapatkan perlakuan baik di tahun lalu, saya mau katakan tetap ceritakan yang baik. Jangan mau dipecah belah. Itu adalah taktik iblis untuk menghancurkan kita. Tuhan Yesus memberkati saudara. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Yuk tunduk kepala kita doa. Kami bersyukur, kami berterima kasih
kami dikuatkan, diteguhkan. Ajar kami untuk tidak terganggu dan tidak terpukau dengan tipu muslihat iblis. Itu adalah pekerjaan dia. Dia tidak mau sendirian di neraka. Kami adalah anak-anak terang. Kami adalah anak-anak surga. Kami mau tetap ada dalam hadirat Tuhan, menjadi pelaku yang setia, dan tetap taat akan perintah Tuhan. Hanya perkataanmu yang kami dengar, yang menjadi pedoman dalam hidup kami. Yang kedua, kami tidak mau dipecah belah. Istri kami adalah yang terbaik. Suami kami adalah yang terbaik. Orang tua kami adalah yang terbaik. Anak-anak kami adalah yang terbaik. Persahabatan kami dengan sesama anak Tuhan adalah yang terbaik. Gereja kami, di mana kami bisa berkumpul bersama adalah yang terbaik. Tidak boleh kami menceritakan keburukan, tapi sebaliknya kami menceritakan kebaikan-kebaikan Tuhan. Dan kami yang melihat segala tantangan apapun, meskipun tahun ini adalah tahun tantangan, setiap tantangan kami bisa lewati, karena hadirat Tuhan penuh atas kami. Terima kasih Engkau berkati seluruh jemaat, Kau berkati keluarga, rumah tangga, bisnis, usaha, mata pencarian, pekerjaan, perusahaan, perekonomian, kesehatan, tubuh, jiwa, dan roh. Kau berkati bahkan Tuhan kesehatan mereka. Kau berkati pergaulan, jodoh, studi, pendidikan mereka. Kau berkati gereja mereka, pelayanan mereka, keuangan finansial mereka. Di mana saja mereka berada diberkati dan jadi berkat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, mengucap syukur dan berterima kasih. Haleluya. Amin. Saya menyapa untuk di studio 3 atau 5 tadi ya? 5. Tuhan Yesus memberkati ya. God bless you. Selamat tahun baru. Haleluya.